terkisah. Di senja yang dibalut dengan mega-mega berona jingga yang indah, Bathara Guru bersama Dewi Uma berwisata di lepas pantai utara Pulau Jawa. Dengan mengendarai lembu Andini, mereka menikmati keindahan warna mega yang terpapar sorot matahari sore yang berwarna jingga keemasan. Di kerlingnya sang Dewi Uma, yang wajahnya diterpa warna indah itu, wajah sang istri yang duduk di pangkuannya itu, terlihat semakin cantik memesona, dan berakhir pada hasrat birahi. Tetapi, sang prameswari dengan halus menolak hasrat sang guru. Dewi Uma tidak melayani menggebunya birahi sang suami, karena merasa malu, bila bercinta di atas punggung lembu Andini. Biarlah nanti, hasrat Paduka akan hamba layani sesampai di istana. Demikian, tolakan halus Dewi Umayi. Hasrat Bathara Guru, tidak lagi bisa dibendung. Hingga ia bermaksud merudo paripekso sang istri di saat itu juga. Dewi Uma menghindar, hingga komo sang Hyang Guru memancar, dan jatuh di lautan. Terjadilah sebuah keajaiban. Komo Bathara Guru yang jatuh di air laut itu, menimbulkan gelegar yang sangat hebat, hingga memenuhi seluruh penjuru bumi. Air laut pun bergolak liar, bagaikan mendidih, menggelegak menakutkan. Sedemikian ngerinya, hingga Dewi Uma berkata kepada suaminya, "Duh sang guru, yang begitu berwibawa. Tidak ada lagi di dunia ini, makhluk lain yang melebihi kebijaksanaan Paduka. Sangat aneh, tingkah Paduka, dengan hasrat bercinta Paduka, yang tidak memandang tempat. Perilaku Paduka itu, tidak berbeda dengan perilaku seorang raksasa." Seketika, pada mulut sang Hyang Guru bertumbuh taring, sebab ucapan Dewi Umayi, istrinya. Hyang Guru terkaget. Ia menyesali diri, dan tidak bisa lagi mengatakan apapun. Mereka pun pulang ke kahyangan. Hyang Guru sangat malu dan sedih, bercampur baur. Sejak itulah, Hyang Guru juga bernama Hyang Ratu Wando, karena cacat bertaring itu. Kembali ke Komo Salah. Di lautan yang menjadi mendidih itu, kini terjadi nyala api, yang tingginya seakan mencakar langit. Diiring juga dengan suara yang menggelegar, mengguntur, gelegak air laut dan gelegar bahananya, membuat kaget para dewa. Keingintahuan para dewa, membawa langkahnya ke sumber huru hara. Di laut itulah, terlihat sesuatu yang mengerikan. Terlihat sesuatu yang menyala seperti matahari, timbul di atas air laut yang mendidih. Mereka sangat heran, dan mengambil keputusan untuk melapor ke Hyang Guru. "Hei para dewa, ketahuilah, bahwa yang menyala di tengah laut itu, adalah Komo Salah. Segeralah bergerak, untuk membinasakan api itu, dengan segala senjata yang kita punya." Para dewa segera berangkat dengan kesiapan senjata. Tidak membuang waktu, mereka merangsek dengan lontaran senjata di tangan mereka. Itulah takdir Hyang Maha Kuasa, Tuhan semesta alam, yang membuat keajaiban bagi segenap titahnya, sebagai tanda kekuasaannya. Kekuasaan yang tak bisa dilawan, oleh kemampuan umatnya. Semakin lama hujaman senjata yang menerpanya, Komo Salah malah semakin bertumbuh besar. Pada akhirnya, muncul sosok raksasa, yang besarnya tidak terkirakan. Segala macam senjata, menancap di sekujur tubuhnya. Mulutnya penuh dengan gerigi mengerikan, seperti gua yang penuh karang tajam. Raksasa itu mendekati para penyerangnya. Dengan segala ketakutannya, para dewa lari tunggang langgang. Sebagian besar para dewa mendengar, raksasa itu menanyakan asal mula dirinya. Para dewa mundur kembali, menghadap Hyang Pramesti Guru, dengan dibuntuti oleh sang Komo Salah. Hyang Pramesti Guru menghadapi raksasa tersebut. Komo Salah berkata dengan teriakannya yang menggelegar, "Hah, siapa dirimu yang kecil mungil, dengan cahayamu yang gemilang, ada di lapis barisan paling depan?"
Dengan menenangkan hati, Hyang Guru tidak ragu lagi, bahwa itulah anaknya. Hyang Guru berkata, "Heh raksasa, ketahuilah, aku adalah raja segala raja di jagat ini. Pasti aku tahu siapa dirimu. Tetapi, bila kamu hendak mengetahui siapa ayahmu, menyembahlah kepadaku terlebih dulu. Bila kamu menolak perintahku, aku tidak sudi untuk memberikan keterangan siapa dirimu." Komo Salah menuruti perintah Sang Hyang Guru. Ia merundukkan badannya. Saat itulah, Batara Guru memagas rambut dan cambang Komo Salah. Diperlakukan demikian, maka Komo Salah terduduk lemas tanpa daya. Kekagetan Komo Salah bukan hanya sampai di situ. Kepalanya lalu diangkat oleh Batara Guru, dan kedua taringnya dipegang, kemudian dipotongnya. Kedua taring itu berubah menjadi dua bilah senjata. Yang kiri, menjadi senjata Pasupati, dan yang kanan, berubah menjadi senjata Kunto Wijoyodanu. Kata Batara Guru, "Baiklah, kini akan aku katakan siapa sebenarnya dirimu. Dirimu adalah anakku, dan sekarang, aku namakan dirimu Batara Kala. Karena kamu lahir saat Candi Kala, atau sore hari, saat lembayung senja ada di angkasa. Kamu akan aku beri wilayah tempatmu berada, di Nusa Kambangan. Saatnya nanti, akan aku berikan tanda-tanda, siapa saja yang menjadi mangsamu." Batara Kala menuruti kata Hyang Guru. Setelah berpamitan, berangkatlah ia menuju pulau, tempat yang ditunjuk ayahnya, Nusa Kambangan. Kocap Kacarito. Kemarahan Sang Hyang Jagatnoto belum reda, sebab ia mengalami kecacatan, mempunyai taring panjang. Juga karena, ia mempunyai anak yang berwujud raksasa, sebab dari Supoto prameswarinya, Dewi Uma. Tidak sabar, ia pulang ke Kasuwargan. Sampai di hadapan Dewi Uma, direhnya istrinya itu, dan dijambak rambutnya hingga rambutnya terurai. Belum puas, kaki istrinya kemudian diraih dan diangkat, hingga Dewi Uma terbalik badannya. Dewi Uma menjerit ketakutan. Ia menangis, dan sesambatnya sangat menyayat hati. "Duh suamiku, kenapa dirimu tega berbuat kasar terhadapku? Berbuat dosa terhadap orang yang tidak bersalah. Perbuatan apa yang membuatmu marah, sehingga hamba menanggung siksa yang keji ini? Aduh suamiku, bila hamba dinilai salah, sebaiknya Paduka maafkan hamba ini." Teriakan istrinya, yang menjerit dan minta maaf, tidak menjadikan Hyang Jagatnoto reda kemarahannya. Bahkan kemudian, ia berkata, "Uma, kamu adalah orang yang melebihi derajat para bidadari. Tetapi, aku sekarang melihat rambutmu terurai menakutkan, dan jeritanmu mengerikan, seperti nyanyian raseksi." Hyang Guru dalam kemarahannya, tidak sadar telah membuat istrinya berubah wujud, menjadi sosok raseksi. Tanpa kesadarannya, dilepaskan istrinya dari genggamannya, dengan rasa sesal yang teramat dalam. Dilihatnya sang istri, kini duduk di lantai yang kemudian bergerak mencium kakinya. Kemarahan Hyang Guru kini luntur, dan berubah menjadi penyesalan yang amat dalam. "Uma istriku, sudahlah. Hentikan tangismu, dan terimalah apa yang sudah terjadi atas dirimu. Aku yakin, bahwa semua ini adalah sebuah takdir. Berangkatlah menyusul anakku Batara Kala, di Nusa Kambangan, dan jadikan ia sebagai jodohmu. Aku berikan untukmu nama, Batari Durga." Berangkatlah kemudian Batari Durga, dan setelah bertemu Batara Kala di Nusa Kambangan, jadilah Batara Kala memperistri Batari Durga. Kini tinggallah Hyang Jagatnoto menyesali nasib. Untuk menghibur dirinya, ia memohon kepada Hyang Moho Suci dalam semadinya. Dalam semadi itu, ia melihat cahaya gemilang menerangi jagat. Ia tidak ragu lagi, bahwa uaknya yang bernama Sang Hyang Catur Kanoko, mempunyai istri yang memiliki keutamaan seorang wanita. Ia bernama Dyah Laksmi.
Sang Gyah Laksmi sudah berputra 3 orang, tetapi citra sang Dewi tidak pernah memudar. Sama persis dengan Dewi Uma, ketika belum berubah menjadi Raseksi. Nama putra dari Dewi Laksmi adalah Sang Hyang Kanekoputro. Kemudian adiknya, Hyang Tritanjali Pamadi, dan bungsunya adalah seorang wanita, Gyah Tiksnowati. Kecuali itu, Hyang Catur Kanoko masih mempunyai anak lain, dari istrinya yang kedua. Mereka bernama, Hyang Catur Warno, dan Hyang Catur Bojo. Diceritakan, Gyah Laksmi diinginkan oleh Batara Guru, untuk diperistri. Dalam sekejap mata, Gyah Laksmi sudah berhasil diambil oleh Batara Guru. Gembira hati Batara Guru, mendapatkan ganti istri yang serupa dengan Dewi Uma. Setelah berhasil mendapatkan Gyah Laksmi, diputuskanlah bahwa Batara Guru akan kembali ke tanah Hindi, beserta para dewa, dan semua Durandoro. Batara Guru kemudian sampai di tanah Selan, dan membangun kahyangan, di puncak gunung Kailoso. Kahyangan dibangun dengan sedemikian indah. Dibuatlah kahyangan itu, dengan hiasan serba memanjakan mata. Juga tidak ketinggalan, membuat tempat-tempat pemujaan, di lereng gunung itu.